Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat saya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama kita sehat dengan tema kita kali ini mengenai skabies. Tadi sudah dipaparkan sedikit dan menarik sekali ya pemirsa. Mungkin kita langsung sambung lagi saja, Dok. Sambung aja ya. Nah, tadi disampaikan bahwa memang tungau ini betul-betul bisa menempel juga ya, Dok ya? Iya, Bertahan benar. hidup di kain. Di handuk gitu kan yang udah terinfeksi kan bisa sampai 2-3 hari tadi ya. Ini penularan udah kita bahas gimana caranya, lanjut aja. Nah ini kita ngomongin area predileksinya. Jadi yang bikin khas banget dari si penyakit ini gitu kan. Jadi area predileksinya biasanya dia di mana aja. Jadi banyak nih ya, bisa di sela-sela jari tangan, kemudian bisa di telapak tangan, pergelangan tangan, kemudian di siku-siku bagian luar, di lipak ketiak, di perut, ke punggung, itu bermasalah semua tuh. Area genitalia, area selangkangan, kalau biasanya kita tanya selangkangannya juga kayak gitu enggak gitu kan. Area bokong, kemudian bisa juga sampai ke telapak kaki, sela-sela jari kaki. Nah biasanya kalau misalnya anak-anak, biasanya dia ada tambahan di area kepala atau area leher, area wajah juga bisa mengalami hal kayak gini gitu kan. Ini khas banget jadi untuk area predileksinya, jadi nggak satu tempat aja. Kayak misalnya kita ngebahas penyakit yang bakteri nih, karena bakteri itu kan ada yang namanya kita pernah bahas sebelumnya ektima, itu satu tempat gitu. Kalau ini nanti dia berjalan. Ini contoh gambaran-gambaran aja ya. Ini kan ada di sela-sela jari-jari tangan, kemudian ada juga di telapak kaki, kemudian bisa juga di area perut, area punggung gitu. Waduh, itu kelihatan sekali nggak nyamannya ya, Dok ya? Nggak nyaman, karena yang nggak nyamannya sebenarnya rasa gatal. Gatalnya ini sebenarnya hampir sepanjang hari itu rasanya gatal, tapi malam paling gatal. Kenapa malam paling gatal? Karena aktivitas dari si tungau ini paling banyak di malam hari. Gitu. Nah ini nih, gimana sih tanda dan gejalanya? Sebenarnya tanda dan gejalanya kalau kita tenaga medis itu menegakkannya berdasarkan trias yang kita temukan gitu kan. Jadi waktu kita lihat, yang pertama satu, lesi kulitnya khas. Kemudian adanya riwayat yang juga khas nih, misal, anak pondokan, kemudian ada anggota teman atau anggota keluarga yang juga mengalami hal serupa gitu kan. Kemudian lesinya gambarannya kayak gini nih, bisa berbentuk papul-papul aja, atau vesikel yang berisinya air, atau bisa juga pustul yang isinya kayak gini nih, nanah. Tapi biasanya kalau yang udah nanah ini dia ada tambahan infeksi sekunder. Jadi infeksinya nggak cuma karena tungau aja. Kan kalau misalnya anak-anak ya, mereka kan suka main-main kotor tuh, udah kena kayak gini, tambahlah infeksi bakteri misalnya kan. Jadinya gambarannya bernanah. Jadi banyak banget nantinya pengobatannya nggak cuma obat untuk si skabiesnya aja, tapi obat untuk mengatasi infeksi kuman yang lainnya juga harus diatasi gitu. Kemudian area predileksinya khas kayak yang dijelasin tadi. Dia punya titik-titik area predileksi yang memang tempatnya si kuman dari si skabies ini, tungau skabies gitu kan. Terus yang kedua adanya rasa gatal terutama pada malam hari, pruritus nokturnal. Kenapa? Karena yang tadi saya jelasin kalau aktivitas dari tungaunya paling banyak di malam hari. Terus yang terakhir adanya riwayat yang penyakit yang sama dalam satu rumah atau adanya kontak dengan orang yang mengalami hal serupa. Kalau dari saya ini aja penjelasannya ya, selanjutnya nanti akan dibahas lebih lanjut sama Dr. Wenti karena berkaitan sama diagnosis, pengobatan, sama pencegahan yang bisa dilakukan nantinya. Karena pemeriksaan penunjangnya nanti banyak ya dok ya. Ini si tungau ini kan nggak bisa dilihat kasat mata ya, jadi kita nggak tahu karena memang pemeriksaannya nantinya itu harus ada di bawah mikroskop dan ada pemeriksaan dengan pewarnaan tertentu. Nggak bisa langsung yang kita lihat ada tungau, jadi kita bisa lebih aware, nggak bisa. Makanya tadi yang paling penting itu adalah hygiene pribadinya. Kalau misalnya spray ya harus diganti, jangan yang 1 bulan spraynya itu aja gitu kan, ya enggak gitu ya, per minggu lah harus diganti, harus rajin lah untuk menjaga kebersihan diri sendiri gitu. Artinya memang si tungau, khusus tungau skabies ini betul-betul tidak bisa dilihat ya, nggak bisa kasat mata tuh, nggak bisa secara langsung, nggak bisa karena dia memang benar-benar makroklinik, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop dengan pewarnaan tertentu nantinya gitu. Dan kita pun bisa ngambil sampel itu, biasanya bisa lewat dari si area-area lesinya. Nanti kan itu diambil sampelnya, nanti diamatin tuh di bawah mikroskopnya gitu. Karena si kuman ini, kenapa dia gambarannya dibilang lesi terowongan? Karena di area itulah si tungau menyimpan si telur-telurnya. Jadi makanya nantinya kalau misalnya udah di sini nih, dia bakal ke atas lagi gitu. Baik, tapi kalau dilihat dari titik-titiknya
titik lokasi begitu ya, identiknya kan seperti di sela-sela begitu. Apakah dia memang hidup dan berkembang itu di sela-sela yang memang lembab gitu, tempat-tempat titik keringat atau seperti Iya, apa lebih sih, banyak Dok? kan tadi kan, lebih banyak area keringat, lebih banyak area yang lembab, itu lebih seneng dianya untuk tinggal gitu. Maka emang harus dijaga lah kebersihan sendiri. Nanti kita lanjut sama Dokter Wenti biar lebih paham lagi ya mengenai diagnosisnya gimana. Baik, terima kasih Dokter Iya. Eni. Nah, semakin menarik sekali. Ini sebelum kita masuk ke materinya Dokter Wenti, juga mau tanya, ini kan Dokter Wenti biasa di vaskes pertama ya Dok ya. Biasanya seperti apa pasien-pasien yang datang, gejala awalnya seperti Benar. apa Dok? Jadi kalau untuk pasien skabies itu kadang tumpang tindih ya dok ya, karena pasien datang keluhannya itu kan gatal nih, dia kadang nggak jelas gatalnya di daerah mana, gatal semua malah dibilangnya, pas kita lihat ruamnya ternyata udah berubah bentuk, awalnya skabies mungkin, kemudian dia pasang obat sembarangan, ini sering nih, makanya untuk masyarakat Bengkulu khususnya pemirsa dokter kita, kalau ada gatal-gatal atau sakit apapun itu konsultasikan dulu ke vaskes terdekat atau ke dokter sekitarnya. Karena kalau kayak skabies tadi obatnya berbeda dengan alergi. Nah, sering itu yang alergi itu kasih aja salep untuk alergi. Pas dikasih dia akan merubah bentuk atau merubah ruamnya. Akhirnya ruamnya tidak jelas lagi. Ketika kita periksa, jadi diagnosanya pun agak sulit ditemukan. Nah, itu sering missnya di sana. Tapi kalau misalnya dia lesinya baru muncul, kemudian jelas dari mananya, itu biasanya akan langsung ketahuan. Karena kan tadi khas ya, predileksinya tempat-tempatnya itu khusus atau khas di daerah tertentu. Kemudian biasanya sering kita tanyakan dari mana, apakah di keluarga ada yang terkena seperti ini juga atau teman-temannya. Biasanya sering ini anak-anak pondokan memang ya. Jadi biasanya dia datang baru pulang dari pondok dok katanya gitu kan, bawa oleh-oleh, ternyata oleh-olehnya si skabies kenanya ke satu Seluruh anggota rumah. keluarga. Jadi Jadi- kalau ada satu yang kena, semuanya harus diobatin karena induknya itu harus mati, kalau enggak dia akan berkembang terus, tidak akan tuntas. Jadi makanya penting sekali untuk menanyakan atau anamnesa di awal, siapa aja yang punya penyakit yang sama, atau di rumah sama siapa aja, tinggalnya sama siapa aja, karena harus semuanya diobatin. Baik, nah ini semakin penasaran ya pemirsa ya. Dokter Wenti mungkin langsung saja Dok, Boleh ya? jelaskan. Oke, jadi alur diagnosa pasti pasien datang keluhannya gatal, itu yang paling khas ya, gatal banget dok, misalnya di sela-sela jari saya ini merah-merah atau bentol-bentol katanya kan. Pas kita lihat kalau dapat khasnya terowongan, kita cukup lakukan anamnesa dan kita lihat predileksi khususnya ya, boleh lakukan pemeriksaan khusus, boleh enggak ya. Nah kemudian apa yang biasa kita tanyakan tadi, habis dari mana? Apakah dari pesantren ataupun misalnya dari asrama ya, atau dari tempat-tempat komunitas seperti itu, lalu apakah di keluarga atau teman-teman sekitarnya ada yang memiliki penyakit yang sama. Kemudian gatalnya kapan aja, karena khasnya itu memang pada malam hari dia lebih gatal. Kenapa? Karena si parasitnya tadi atau si tungaunya tadi dia bergerak memindahkan telur-telurnya itu ketika malam hari. Jadi pada malam hari akan terasa gatal yang mengernyit biasanya, yang gatalnya luar biasa dibandingkan pada siang hari. Pada siang hari atau pada pagi hari biasanya relatif lebih kalem dia ya. Kemudian tanyakan, setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik kita lihat tanda kardinal atau kardinal sign tadi yang dibilang dokter Eni ya. Yang pertama tadi ya, gatal pada malam hari karena aktivitas tungau lebih tinggi pada suhu lembab dan panas. Makanya tadi di daerah lipatan-lipatan dia akan lebih sering ruam-ruamnya. Karena apa? Karena daerahnya lembab ya Julia. Daerahnya lembab dan juga karena lembab tadi otomatis dia akan terasa lebih panas ya. Makanya di sana lebih banyak dia menaruh telur-telurnya di sana. Akhirnya telur-telur itu membuat terowongan-terowongan di sana. Kemudian berkelompok, satu anggota keluarga yang kena, semua biasanya akan terkena karena penularannya sangat cepat. Tungau itu dia akan loncat.
Dia bisa loncat dari tempat tidur tadi, tapi yang nggak yang lompat tinggi yang jauh gitu nggak ya. Kayak yang Julia bayangkan Enggak ya, ya, Dok, ya? nggak kayak lompat orang nias itu ya, enggak ya, nggak setinggi itu ya. Jadi dia lompat daerah sekitar. Makanya kalau yang tidurnya satu kasur, kasurnya harus dijemur di suhu yang panas. Pakaian, handuk itu harus direbus di suhu yang benar-benar panas ya. Nggak boleh lah setengah mateng gitu kan. Nggak buat telur kita ya. Kemudian karier investasi tungau, gejala tidak muncul ya. Jadi kemudian ada terowongan. Ini jelas ya, kalau sudah nampak terowongan biasanya dokternya akan segera menegakkan itu skabies. Tapi kadang di sini masalahnya, pasien datang itu bukan pada hari pertama atau hari kedua gejala. Biasanya nih pasien-pasiennya itu malu katanya. Kalau penyakit kulit itu ada dilema tersendiri ya. Pasien-pasien merasa, aduh kayak saya kudisan nih malu gitu. Mungkin Padahal sebetulnya kalau tenaga medis biasa aja ya, Dok, ya? iya, malah semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik berarti Benar. penanganannya ya, Dok, ya. Baik, Dok, ini semakin menarik. Nanti mungkin setelah jeda ini kita akan jeda dulu ya. Nah, setelah jeda nanti mungkin bisa dijawab, Dok, terowongannya seperti apa sih bentuknya, mungkin bisa dilihat secara langsung seperti apa ya. Dan kita pemirsa akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.